Hai, welcome back to Female Dynamics YouTube channel bareng gue Ocel. Nah, di skincare one-on-one kali ini gue akan ngebahas 3 permasalahan kulit yang sering dialami atau harus diperhatikan oleh remaja nih. Sebenarnya kita udah sering bahas tentang ini, cuma ini akan lebih detailnya dan di luar yang biasa kita bahas. Jadi, kalau mau tahu apa aja dan produk apa aja yang harus dipakai, please keep on watching. Oke, kalau biasanya kita tuh ngebahas produk skincare untuk remaja kan kita selalu bilangnya kalian minimal harus cuci muka, harus pakai sunscreen dan juga pelembab gitu ya. Itu tuh udah basic banget. Nah, cuman sebenarnya sebaiknya apalagi dengan kondisi sekarang ini perubahan cuaca dan segala macam, itu ada beberapa hal lain yang harus kalian perhatikan gitu. Karena kan kalian yang remaja pasti ngerasain ada yang namanya perubahan kondisi kulit gitu. Misalkan dari sebelum pubertas gitu kulitnya fine-fine aja, nggak berminyak, nggak berjerawat, pokoknya fine lah, benar-benar nggak ada permasalahan. Tapi ketika kalian masuk pubertas itu pasti mulai nih ngerasa kulitnya berminyak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah kulitnya berminyak itu tuh kalian atau orang mindsetnya kulit berminyak berarti tidak harus dirawat atau tidak harus dilembabkan. Nah, biasanya itu ujung-ujungnya kalau misalnya kalian tidak melembabkan kulit itu produksi minyaknya bisa menjadi berlebih. Itu artinya kulit kalian dehidrasi gitu. Jadi kalau misalnya kulit dehidrasi itu tuh kulitnya akan memproduksi minyak berlebih untuk mengakomodir kalau kulit tuh memberikan sinyal ini tuh kulitnya kering, jadi ayo kita produksi minyak yang lebih biar kulitnya lembab. Nah, cuman kalau misalnya produksi minyaknya berlebih itu ujung-ujungnya permasalahan yang muncul adalah jerawat gitu, karena pori-porinya tersumbat tapi kalian ngebersihin yang nggak benar tapi kulitnya dehidrasi, jadi itu akan banyak banget. Nah, biasanya kalau misalnya udah jadinya jerawat itu hal lainnya adalah munculnya dark spot atau bekas-bekas jerawat, karena jerawat itu bekasnya tuh bisa dibagi menjadi 2 gitu. Jadi ada orang-orang yang bisa dibilang laki, jadi dia bekas jerawatnya itu tidak membentuk tekstur gitu, jadi nggak ada yang bolong-bolong, tapi ada yang biasanya kayak aku jadi banyak bekas hitam-hitam atau merah-merah di muka. Nah, itu tuh sebaiknya memang dihandle sejak dini gitu. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan produk-produk skincare yang memang ada kandungan untuk mencerahkan atau mensupres produksi minyak berlebih itu untuk biar nggak jadi jerawat. Produk-produknya sendiri banyak banget, cuman beberapa kandungan yang harus kalian cari nih dalam satu produk skincare untuk mengatasi si kulit yang super berminyak, terus yang untuk membantu mencerahkan itu adalah ada niacinamide, ada vitamin C. Itu 2 kandungan yang mesti kalian cari dalam produk skincare untuk mengatasi permasalahan jerawat atau bekas jerawat gitu. Dan kandungan ini juga ngebantu sih untuk mensupres produksi minyak berlebih. Nah, semua kandungan itu terdapat dalam satu produk ini dari Aetos. Ini juga aku udah pakai bulan lalu dan aku suka banget. Jadi ini namanya Aetos Dark Spot Treatment Concentrate. Jadi di dalam ini kayak tadi aku bilang dia ada vitamin C-nya, dia ada niacinamide-nya. Nah, dia tuh ada 2 kandungan lain yaitu ada glutathione dan alpha arbutin. Nah, aku jelasin secara singkat fungsi masing-masing dari ingredients tersebut. Oke, kita bahas dari glutathione dulu. Glutathione itu adalah sebuah kandungan yang kaya akan antioksidan yang fungsinya memang untuk memperkuat skin barrier kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan kandungan ini, kulitnya tuh jadi lebih gampang iritasi dengan faktor luar. Misalnya apa? Bisa dari sinar matahari, dari debu, dari asap, pokoknya dari agresor luar. Nah, kalau kalian menggunakan skincare dengan kandungan glutathione itu tuh bisa mengurangi efek agresor luar tuh jadi biar nggak lebih parah gitu. Misalkan kalau misalnya ada jerawat, palingan jerawatnya jadi kecil-kecil aja atau lebih cepat sembuhnya dan dia nggak jadi radang membesar. Nah, terus kita bahas ke kandungan kedua yaitu alpha arbutin. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian memang udah into makeup banget pasti lumayan sering denger ini. Cuma biasanya alpha arbutin itu lebih populer digunakan di produk-produk skincare brand Jepang gitu, itu yang biasa digunakan. Nah, alpha arbutin ini adalah kandungan yang memang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya atau terbentuknya noda-noda hitam di muka. Nah, biasanya noda-noda hitam ini tuh faktornya banyak banget yang bisa memicu kulit kita memproduksi melanin ini gitu. Bisa dari sinar matahari, bisa yaitu kayak tadi bekas jerawat. Kalau misalnya jerawat kan biasanya luka itu iritasi dan ujung-ujungnya adalah menjadi hitam. Nah, dengan menggunakan alpha arbutin itu mengurangilah resiko itu menjadi lebih gelap lagi gitu. Terus selain itu memang alpha arbutin terbukti banget efektif untuk mencerahkan kulit gitu. Terus kalau misalnya mau ditarik lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, alpha arbutin itu sebenarnya kandungan turunan dari hidrokinon yang lebih aman untuk kulit gitu. Kalau hidrokinon kan harus pakai resep dokter dan nggak boleh dipakai terlalu sering gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai sering malah jadinya bisa ngerusak kulit. Sedangkan kalau alpha arbutin itu lebih aman dan nggak bikin ketergantungan istilahnya.
Terus ada vitamin B3 atau niacinamide, seperti yang kita tahu ini tuh fungsinya banyak banget gitu. Jadi sebenarnya niacinamide itu bisa membantu untuk mengontrol produksi sebum atau minyak di muka gitu. Jadi yang tadinya jadi over oily jadi bisa lebih normal kulitnya, produksi minyaknya gitu. Terus selain itu niacinamide itu fungsi atau efek lainnya adalah ngebantu banget untuk meredakan jerawat. Jadi dia nenangin tuh si jerawat yang radang. Dan selain itu juga ngebantu untuk mencerahkan juga untuk si jerawat-jerawat ini. Nah, nextnya itu ada kandungan vitamin C. Seperti kita tahu, vitamin C juga sebenarnya kayak akan antioksidan dan ini menjadi salah satu kandungan yang bisa mencerahkan kulit sekalian juga bisa anti-aging. Oke, nah kenapa sih kalian harus menggunakan ini dari remaja gitu ya? Karena kan sebenarnya skincare itu kan yang namanya anti-aging atau si dark spot ini kan itu efek yang dihasilkan setelah menahun gitu. Kulit kalian tereksposnya dengan misalnya sinar matahari dengan jerawat yang bertahun, itu akhirnya susah dihilangin kalau misalnya nggak kalian treat dari awal gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai dari awal itu tuh untuk kedepannya jadi lebih, kalau misalnya oke, kalian sering aktivitas di luar gitu, tapi kalian menjaganya dengan menggunakan sunscreen terus dengan kandungan yang mencerahkan seperti ini yang mencegah produksi melaninnya lebih agresif gitu ya bilangnya. Nah itu nanti setelah kalian misalkan kayak umur 25 tahun, kuliah gitu, jadi kalian tuh nggak ada masalah itu, dan masalah itu tuh baru bisa muncul mungkin di umur 40 atau 50 tahun dan nanti akan parahnya mungkin di kalian di umur 60 tahun ke atas. Jadi kulit kalian tuh jadi lebih panjang untuk awet mudanya. Nah satu hal yang lupa gue jelaskan juga ini yang dimana pasti remaja juga mencari dalam sebuah produk adalah teksturnya tebel atau enggak. Karena kan takutnya nih pakainya tambah bikin lengket sama bikin pelikat gitu. Tapi kalau si Airtos Dark Spot Treatment ini tuh enggak sama sekali, kalian bisa lihat teksturnya. Tuh. Teksturnya super cair gitu, jadi ini tuh gampang banget untuk diratain ya di kulit, sama dia ringan banget gitu karena bener-bener kayak cair banget gitu, tapi ini ngelembapin kok. Nah kalau misalnya kalian udah penasaran pengen beli produk ini tuh available di semua e-commerce gitu. Nah salah satunya di Shopee, kalian bisa cek aja karena mereka punya official shopnya namanya Airtos Official Shop, bisa cek di situ. Harganya 120.000 tapi mereka tuh sering ada promo gitu, tungguin aja ada promo. Cuman kalau misalnya kalian mau tahu lebih detailnya kapan ada promonya segala macam, bisa langsung cek ke Instagram mereka yaitu @airtos. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu nih lebih detail dark spot itu apa, gimana cara terbentuknya dan segala macam, itu bisa nonton di video yang udah pernah dibikin oleh Kak Poppy tentang dark spot. Nanti akan di link either di sini atau di description box di bawah. Oke, next adalah kita akan ngebahas tentang pelembab. Kenapa kalian butuh menggunakan pelembab? Kayak tadi gue bilang, kulit yang kering atau dehidrasi, bukan kering tapi dehidrasi itu kadang suka memproduksi minyak berlebih yang ujung-ujungnya menyebabkan jerawat dan jadinya dark spot kan. Nah untuk membantu mencegah itu kalian harus menggunakan pelembab, karena pelembab inilah yang mengontrol juga produksi minyak di kulit kalian. Terus begitu kalau misalnya kalian masih bingung sebenarnya bedanya apa sih kulit dehidrasi dan kulit kering gitu. Kalau kulit kering tuh biasanya dia memang misalkan kalian habis cuci muka belum palingan ya semenit 2 menit tuh langsung berasa kering, itu bisa jadi emang kulit kalian kering. Atau misalkan kalian udah habis cuci muka pakai pelembab segala macam, tunggu 5 menit 1 jam tuh kok nggak keluar minyak mukanya, nah itu bisa jadi kulitnya kering. Sedangkan kalau kulit dehidrasi itu kulit kalian berminyak, minyakan nih, kalian berasa kulitnya berminyak tapi berasa ketarik kulitnya, berasa kering. Terus indikasi lainnya kulit dehidrasi itu adalah kelihatannya kusam. Itu bisa jadi indikasi yang jelasnya perbedaan antara kulit kering dan kulit dehidrasi. Nah untuk mencegah terjadinya kulit dehidrasi itu banyak banget yang bisa kalian lakukan. Misalkan dengan itu minum tuh ngaruh banget, seberapa banyak kalian minum itu tuh ngaruh untuk menjaga dari dalamnya ya. Terus kedua adalah dengan menggunakan pelembab. Pelembab itu yang ngebantu lah yaitu untuk mengurangi si dehidrasinya itu. Nah salah satu produk yang bisa gue sarankan ini dari Mamong, namanya Blue Chamomile Soothing Cream. Nah biasa nih kalau misalnya kulit dehidrasi itu kan rasanya kering dan akan gatel. Nah ini produk yang akan ngebantu untuk mengurangi rasa gatel dan bikin kulit kalian nggak gampang iritasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada kemerahan, nggak tahu merahnya apa, belum tentu jerawat tapi merah, nah itu tuh bisa jadi kulitnya iritasi. Nah pakai produk ini tuh bisa mengurangi efek rasa gatal dan kemerahan. Selain itu kalau misalnya udah nih kadung muncul jerawat, terus jerawatnya jadi radang, nah itu pakai produk ini bisa meredakan si rasa radang itu. Nah kenapa gue merekomendasikan si Mamong ini, karena satu dia teksturnya super light tapi dia super melembabkan, dan ini emang terbukti banget membantu untuk ngilangin si merah-merah atau
bantu ngeredain radang-radang masne gue gitu. Karena waktu itu gue pernah ke Bandung, gue cuma pakai 3 produk skincare aja tuh udah cukup banget buat kulit gue, dan salah satunya adalah si Mamong ini. Terus udah gitu secara tekstur kayak tadi gue bilang super light, kalian akan lihat shocknya nanti saat dipakai itu kayak gimana, kalian bisa lihat teksturnya. Ini super enak banget. Terus emang penggunaannya nggak perlu banyak-banyak, itu udah cukup gitu. Terus untuk harganya ini memang jujur pricey banget sih sebenarnya. Dia kayak di atas 300.000, tapi se-worth it itu sih menurut gue karena enak dipakainya dan mengatasi kemerahan dan iritasi di muka. Nah, produk terakhir yang mau gue rekomendasiin ini khususnya buat kalian yang lagi di rumah kan ya, kalian lagi WFH, school from home, bukan WFH dong, school work from home gimana sih? School from home gitu ya, bener gak sih? Ya bener kan? Kan pasti kalian itu akan lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget gitu. Kalau sekarang di rumah kan pasti nonton TV, main handphone itu lebih nonstop lagi. Jadi itu ngaruhnya adalah ke area mata, dan apalagi kalau misalnya kalian jadinya tim begadang, pokoknya begadang yang tidurnya malam karena kan besok pagi ini nggak perlu ada commute nih dari rumah harus ke sekolah tuh nggak ada, jadi biasanya tuh tidurnya di lebih malam-malamin, di subuh-subuhin. Nah itu tuh efeknya biasanya di under eye. Jadi under eye kalian akan kering. Efeknya apa? Efeknya itu under eye kalian akan jadi banyak garis-garis, dan garis-garisnya itu bisa jadi lebih dalam. Nah mungkin sekarang kalian belum ngerasain itu, mana nggak ada, aku udah tidur nih misalkan sekarang udah berapa lama sih, 8 bulan ya, 8 bulan nggak ada tuh mata gue nggak ada bermasalah. Sekarang memang enggak, tapi nanti ketika kalian bertambah umur aku, baru itu akan keluar tuh si fine lines itu yang makin dalam gitu. Jadi memang sebaiknya dari sekarang kalian pakaiin dulu eye cream biar nanti semakin tuanya tuh nggak gampang muncul si fine lines itu. Dan salah satu, again, ini semua produk yang gue rekomendasiin itu memiliki tekstur yang super light buat kalian yang remaja yang nggak suka pakai yang tebel, yang banyak, atau yang berasa kayak pliket gitu di muka. Nah gue rekomendasiin dari Klairs ini. Nah ini Klairs namanya Klairs Fundamental Eye Awakening Gel gitu. Jadi ini emang eye cream atau eye gel, bentuknya gel gitu. Jadi ini teksturnya super ringan. Jadi ini tuh benar-benar kalian giniin terus nanti dia ngeresap, dan kalian tuh nggak akan ngerasa ini perih atau kayak masuk ke mata atau jalan-jalan produknya gitu. Ini enak banget. Terus karena dia ringan juga, ini akan meminimalisir terjadinya kayak bentuk-bentuk kulit mata di under eye, karena biasanya itu terjadi itu kalau misalnya produknya terlalu thick gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu produk yang kalian coba. Untuk harganya itu dia memang mahal sih, 360.000, tapi ini tuh eye gel yang ukurannya besar banget, yaitu 35 mili. Jadi ini bisa kalian pakai lebih dari setahun sih, enggak, 6 bulan lah kalau misalnya kalian rajin pakainya pagi dan malam hari. Nah jadi itu adalah semua permasalahan yang harus diperhatikan sejak remaja. Jadi kalau memang sebisa mungkin nggak ada salahnya menggunakan produk skincare dengan kandungan yang lebih advance, itu namanya juga untuk menjaga biar nanti tuanya tuh kulit kalian nggak gampang banyak masalahnya gitu. Jadi dijaga deh, terus diperkuat juga sih skin barriernya. Gimana caranya? Dengan menggunakan kandungan-kandungan yang tadi gue bilang. Dan saat itu tetap kalian tidak boleh meninggalkan yang namanya sunscreen walaupun kalian cuma di rumah ya. UV rays yang UVA itu bisa menembus melalui tembok gitu. Jadi jangan lupa pakai sunscreen dan menggunakan produk-produk yang tadi gue sebutin ini gitu. Nah jadi itu dulu video gue tentang permasalahan kulit yang harus diperhatikan oleh remaja atau apapun yang berhubungan remaja nih, perawatan kulit. Boleh komen nanti di bawah kalau kira-kira kalian tuh mau dibuatin video apa lagi sih tentang remaja, misalkan rekomendasi pakai skincare tuh harus apa aja yang lengkap, atau kandungan apa lagi, atau rekomendasi produknya yang affordable segala macam. Silahkan komen di bawah, nanti kita akan bikinin tentunya videonya. Terus untuk produk-produk ini kalian semua bisa baca reviewnya di FD Apps, tentunya udah ada. Terus ini juga gue udah pernah bikin artikelnya dan ini gue suka banget, jadi bisa baca juga, akan ada linknya di bawah. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja dari gue. Sama gue mau ngingetin buat kalian, jangan lupa nanti tanggal 9 Desember kita akan ada announce untuk pemenang Female Daily Best of Beauty Awards 2020. Kita akan live, dan seperti biasa kalian kalau nonton dari awal sampai akhir kalian bisa dapetin produk yang menarik. Bukan produk, kalian akan ada 5 atau 4 pemenang yang bisa menangin produk yang menang dari Best of Beauty Awards 2020. Jadi itu aja dari aku. Jangan lupa untuk nyalain reminder tanggal 9 ada awarding nights-nya Female Daily gitu ya. So that's it from me. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.